Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teddy Nur Arifian, saya dari SMP Pesat Rising Star. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol ringan lah seputar Ramadan ini. Alhamdulillah kita kedatangan bintang tamu nih. Bintang tamunya adalah orang nomor satu di SMP Pesat. Kalau orang nomor satu di Indonesia kan presiden ya. Kalau ini orang nomor satu di SMP Pesat itu siapa? Pak Kiki Muhammad Ahyar sebagai Kepala SMP Pesat Rising Star. Apa kabar Pak? Alhamdulillah Kita sehat. salaman dulu. Pak Teddy sehat? Alhamdulillah sehat. Terlihat dari badan saya yang kita sama-sama ini ya. Iya, berkembang. Kalau main bola itu offsetnya sering gitu. Oke Pak Kiki, Ya, kita langsung aja. Ini kita ngobrol santai aja, ngobrol ringan seputar Ramadan sekarang. Jadi oke. pertanyaannya nggak jauh-jauh dari situ sih. Dan tapi bukan kuis ya Pak, karena saya nggak bisa kasih hadiah nih. Hanya bisa kasih ucapan terima kasih. Oke? Oke. Ramadan kali ini eh, mungkin spesialnya mungkin sama seperti yang tahun lalu karena dalam masa pandemi ya. Mm-mm. Tapi kan sekarang sudah perlahan-lahan sudah mulai ya mudah-mudahan semakin menjadi endemi gitu ya. Mm-mm. Dari Pak Kiki sendiri selaku Kepala SMP Pesat, ada nggak sih persiapan khusus nih Pak Kiki untuk menyambut Ramadan tahun ini? Kan kalau kalau seorang petinju itu ketika dia akan bertanding nih, dia maka akan persiapan dulu, latihan-latihan dulu. Nah dari Pak Kiki sendiri menghadapi bulan Ramadan ini sebelum-sebelumnya ada persiapankah atau ya udah ikut aja gitu? Dari Pak Kiki sendiri gimana? Makasih. Ini sebuah pertanyaan yang menantang. Hot. Ya, untuk Ramadan kali ini saya merasa ada persiapan yang lebih lah dibanding tahun lalu ya. Eh, Kenapa? Karena sekitar 1 bulan sebelum Ramadan itu saya kebetulan dapat satu konten. Jadi akhir-akhir ini agak seneng dengan podcast. Oke. Ada satu podcast tentang pengembangan diri, kemudian ceramah-ceramahnya UAS lagi. UAH ya, Wah, Ustadz Adi Hidayat. Hidayat. Nah, itu ada di podcast juga, terus eh, berulang-ulang gitu didengerin. Nah, dari situ akhirnya mengerucut kepada beberapa program yang memang saya coba siapkan khusus untuk di Ramadan tahun ini. Oke, Gitu. keren, mantap. Jadi persiapan Pak Kiki menghadapi Ramadan itu udah seperti ngatur sekolah juga ya, bikin program-program dulu, persiapannya apa, baru pada saat Ramadan program itu dilaksanakan. Iya, Nah, sebenarnya tahun lalu juga bikin program, hanya tahun lalu tuh masih sangat apa ya, eh idealis ya, artinya besar-besar programnya sehingga kalau dihitung yang terlaksananya itu sangat sedikit. oke. Kayak baca Quran eh jauh dari ketercapaiannya gitu. Nah, akhirnya di tahun ini oh kayak gitu ya cara bikin program itu, ya udah yang kecil-kecil aja gitu kan. Sedikit aja gitu. Ketika terlaksana itu kepuasannya berbeda. Jadi memang programnya nggak banyak, paling hanya 3 atau 4 aja Oke. gitu. Berarti kalau berbicara sama seperti tahun lalu, ada program-program tapi sedikit berbeda. Nah, Mm. pertanyaan saya selanjutnya, yang membedakan Ramadan tahun ini sama tahun sebelumnya itu apa Pak? Ramadan tahun ini dengan tahun lalu, tadi kalau Pak Teddy bahas tentang pandemi, tahun ini alhamdulillah udah mulai bisa tarawehan lagi di masjid Ya gitu udah kan. mulai banyak ya. Kemudian tahun ini anak saya si Fatih udah bisa ikut Wah, ke masjid, meskipun masih harus diajak gitu, dibujuk. Kemudian ya tadi dari program yang direncanakan eh, itu sejauh ini sih alhamdulillah karena simple, kemudian sedikit, akhirnya bisa eh, nggak mudah juga sih tapi bisa direalisasikan gitu. mudah-mudahan sih dikasih kemudahan ya Amin, melaksanakan amin. program-programnya. Em, Berbicara tentang Ramadan nih, setiap orang pasti punya excited tersendiri ya. Hmm. Kalau dari Pak Kiki sendiri nih,
apa sih yang ditunggu-tunggu dari bulan Ramadan ini? Apakah nunggu baju baru? Nunggu pengen segera lebaran kah gitu? Atau apa gitu? Saya nunggu berbuka misalkan gitu. Iya. Dari Pak Kiki sendiri apa nih yang ditunggu-tunggu di bulan Ramadan ini? Ada satu tulisan pendek tapi menarik. Itu beberapa waktu lalu saya baca. Jadi kalau diibaratkan keluarganya Nabi Yusuf gitu ya, keluarganya Nabi Yakub itu ada 12 anak tuh. Nah, Nabi Yusuf itu adalah yang paling istimewa. Maka dari 12 bulan yang ada dalam satu tahun, Ramadan itulah yang paling istimewa. Jadi tentu Ramadan ini menjadi bulan yang sangat istimewa, yang ditunggu-tunggu, meskipun ada tantangan-tantangan gitu ya dalam bekerja dan segala macam. Yang jelas apa yang paling ditunggu dari Ramadan ya suasananya sih ya. Suasana Ramadan tuh berbeda banget lah. Meskipun ya buka puasa itu juga jadi bagian yang berkesan gitu. Kalau baju Lebaran paling kita justru sebagai kepala keluarga mikir gitu kan, mungkin ya gimana ya caranya agar ya bukan tradisi mungkin sih ya, tapi setahun sekali mah ya mungkin bagaimana caranya mutar otak agar anak-anak bisa pakai baju Lebaran. Meskipun nggak harus nunggu momen Lebaran ya untuk memberikan baju baru. Oke, jadi pada dasarnya ya bulan Ramadan ini yang istimewa, banyak keistimewaan di situ, dan maka dari itulah kenapa ditunggu-tunggu gitu Pak ya. Berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Oke. Buka puasa nih, sekarang buka puasa nih. Buka puasa nih, apa sih menu favorit Pak Kiki saat berbuka? Misal apakah Pak Kiki seorang yang kalau buka puasa itu harus ada ini gitu, atau saya tuh paling suka kalau buka puasa sama ini gitu, atau seperti kebanyakan orang apa aja yang disediakan kita makan gitu. Dari Pak Kiki sendiri ada menu favorit atau yang harus ada saat buka gitu? Untuk buka puasa tadi juga di WA tuh mau buka apa nih kata istri. Belum dapat ide gitu kan. Ini udah hari ke-10 lah ya buat saya puasa. Ini memang ikutan aja, jadi followers. Oh, followers ya. Di rumah justru balik nanya biasanya, si A mau buka apa gitu. Jadi ikut aja. Kebetulan anak saya itu dia memang khusus tuh harus ada risol sama buras ya, gitu. Jadi ya udah saya sebagai orang tua ikutan aja gitu. Jadi sebenarnya apa aja sih yang ada ya udah itu aja gitu. Oke, menarik ya, menarik. Jadi Pak Kiki bisa juga di followers ya, ternyata ya. Tidak harus jadi leader ya untuk beberapa hal gitu ya. Ya kalau saya tipikal yang kalau untuk berbuka, walaupun memang selalu ditanya, tapi istri memang udah tahu kalau saya berbuka itu harus ada gorengan, gitu, gorengan. Tapi sambalnya saya paling nggak mau sambal yang udah jadi saset gitu, jadi bikin sendiri. Sambal kacang. Iya, sambal kacang. Aduh, jadi pengen buka. Pengen berbuka ya. Oke, menarik ya, menarik. Jadi Pak Kiki itu ya ikut aja apa yang di rumah lah. Itu apa seorang kepala keluarga yang bijaksana seperti ini. Gitu. Oke. Kalau dari Pak Kiki sendiri nih, selaku kepala SMP Pesat Rising Star, tadi selain punya program untuk pribadi di bulan Ramadan ini agak serius nih Pak ya, agak serius nih untuk sendiri gitu. Nah sekarang di sekolah SMP Pesat Rising Star ini sendiri ada nggak sih program-program untuk Ramadan? Kebetulan kan Ramadan kali ini secara durasi waktu efektif itu nggak sebanyak tahun lalu ya. Meskipun tahun lalu itu pandemi, tetapi memang efektif belajar. Nah untuk tahun ini memang sekitar setengahnya itu dipakai untuk belajar, khususnya untuk kelas 9 ini kan per tanggal 14 April itu mereka sudah ujian. Kemudian untuk kelas 7-8 ya oke lah mereka belajar. Jadi khusus tahun ini memang programnya nggak banyak. Yang ada itu sanlat, ya kan. Kemudian kemarin dapat info memang awalnya kita programkan untuk wisuda tahfiz dan wisuda BTQ sebenarnya. Cuma pas dicek mungkin dari sisi kepadatan jadwal dan
sebenarnya yang menjadi target di wisudaan ini kan banyaknya di kelas 9 gitu ya, sehingga ini ada kemungkinan digeser. Jadi kalau melihat dari sisi program untuk kelas 9 tidak semuanya hilang. Untuk program pembinaan karakternya tetap ada, itu sebelum ujian mereka itu tadarus baca Quran gitu kan, agar ujiannya lebih pede lah, lebih lancar. Nah pada saat ujian, kalau dulu nih anak kelas 9 itu ujian, kelas 7 8 tuh otomatis libur kan. Libur, ya. Nah kita di tahun ini nggak mau kayak gitu, karena sayang gitu, kasihan juga anak-anak udah cukup banyak tersita waktunya dan segala macam. Maka kita efektifkan pada saat anak kelas 9 ini ujian, ya kelas 7 8-nya kita kasih sanlat gitu. Dan sanlatnya juga guru-guru kita bagus, bisa meng-create kegiatan. Saya lihat sanlatnya nanti menarik sih, dari sisi programnya, bahkan juga ada kerjasama dengan pihak ketiga juga sih. Ya, jadi SMP Pesat Rising Star ini nggak mau menyanyiakan momen bulan Ramadan ini ya. Jadi tetap memberikan program-program yang memang untuk menumbuhkan karakter anak-anak. Yes, Oke. betul. Pertanyaan terakhir dari saya. Apa Tahun nih? ini Pak Kiki mudik? Insya Allah Insyaallah mudik. rencananya mudik. Mungkin nanti kalau jadi liburnya di tanggal 25 sesuai kalender pendidikan, kemungkinan di tanggal 29 lah ya. Jadi sehari atau 2 hari menjelang lebaran baru pulang. Oke. Ya mudah-mudahan diberikan kemudahan Pak ya. Amin, amin. Kelancaran. Biasanya kan yang ditunggu-tunggu saat mudik itu bukan nyampe kampung halaman ya, tapi macet-macetan. Karena kalau saya sih tidak merasakan itu, karena saya tiap hari bisa mudik gitu. Jadi kampung halaman saya dekat gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Kiki waktunya. Sama-sama Terima kasih. Kak Teddy, makasih juga. Oke, para pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan obrolan santai ini yang kami persembahkan untuk semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.